Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes. Bertemu kembali dengan Kak Agung, dengan Aldi dan juga dengan Ella. Pada hari ini Minggu 21 Februari 2021. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita, sekolah minggu online GKPB Marga Rahayu Bangli. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan berdoa, dan kita juga akan belajar firman Tuhan. Mari kita akan mengawalinya dengan memuji nama Tuhan, dengan bersukacita. Karena hari ini, hari yang sudah dijadikan Tuhan untuk adik-adik, untuk Kak Agung, dan untuk kita semua. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita musikan dari depan. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sebelum kita akan melanjutkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami pada saat ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Bapak yang baik, sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Kita akan mempersiapkan telinga kita, mata kita, dan juga hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Pandey. Namun kita akan lebih dahulu memujikan pujian Roh Kudus yang manis. Buka hati untuk firman-Mu,
akan mempersiapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami hingga pada saat ini Tuhan. Jika sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang menolong kami. Buka pikiran kami Tuhan, buka hati kami sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh melakukan setiap firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya kami pun menjadi anak Tuhan yang manis, seperti lagu yang sudah kami pujikan tadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap dengan Alkitab? Kalau sudah, adik-adik duduk yang manis. Jangan sambil tiduran atau malas-malasan. Adik harus tetap semangat, tetap sukacita. Oke, tema renungan kita hari ini berjudul Roh Kudus Sumber Penghiburan Umat, yang terdapat pada kitab Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai 31. Yohanes 14 ayat 25 sampai 31. Jika adik-adik sudah menemukan, simak dengan baik-baik. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Yohanes 14 ayat 25 sampai 31. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mempunyai murid-murid yang dipanggil, dan mereka pun meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Yesus. Nah, di saat Tuhan Yesus ini akan naik ke surga, meninggalkan mereka para murid-muridnya ini di dunia, para murid-murid ini merasa takut dan gelisah. Mereka membayangkan bagaimana nasib mereka tanpa Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus, adik-adik? Ia menenangkan hati murid-muridnya dan menasihati mereka dengan kasih-Nya. Tuhan pun berkata tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Nah, apa itu yatim piatu, adik-adik? Ya, yatim piatu itu dimisalkan seorang anak yang tadinya memiliki orang tua dan seluruh hidupnya itu dijamin oleh orang tuanya. Nah, tetapi tiba-tiba saja anak ini harus ditinggalkan oleh orang tuanya. Kira-kira apa ya yang dirasakan anak ini? Apakah sedih atau senang ya? Pasti sedih dan takut. Ya, itulah yang dirasakan oleh murid-murid Yesus ini. Karena itulah Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Justru ia menjanjikan penghibur, penolong, penasehat, dan juga penguat hati. Ayo adik-adik, siapa yang tahu penghiburnya itu siapa ya? Ya, penghiburnya itu adalah Roh Kudus. Ya,
Roh Kudus inilah yang diutus Tuhan untuk menjadi sumber penghibur bagi murid-muridnya. Dikatakan di ayat 26 bahwa Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan setiap orang yang percaya. Ya, Tuhan pun memberikan damai sejahtera, sukacita yang berasal dari Tuhan sendiri. Ya. Adik-adik, Roh Kudus ini juga bukan hanya sekedar kuasa, tetapi pribadi yang maha tahu. Berkuasa mengubah hati manusia yang berdosa, sehingga mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mau agar kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri atau yatim piatu seperti anak tadi di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengutus roh penolong dan roh penghiburan bagi kita semua, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan memampukan kita untuk mengingat akan segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Roh Kudus juga memberikan kita keberanian untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat hebat, sangat luar biasa. Nah, jadi adik-adik, biarkanlah Roh Kudus itu senantiasa diam dalam hati kita. Adik-adik tidak ada alasan lagi untuk merasa takut dan gelisah. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya, sehingga damai sejahtera dan sukacita selalu akan memenuhi kehidupan kita selama-lamanya. Amin, terpujilah Tuhan Yesus ya adik-adik, yang begitu luar biasa. Nah adik-adik, yuk sekarang kita berdoa untuk kebaikan Tuhan buat kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan atas Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami, ada di dalam hati kami Tuhan, datang menjadi penolong, menjadi sumber penghiburan bagi kami, memberikan kami semangat, memberikan kami kemampuan untuk mampu menceritakan setiap kebaikan Tuhan, setiap karya Tuhan bagi kehidupan kami, anak-anak. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk mengerti setiap maksud yang Kau firmankan, setiap benih yang boleh Engkau tabur melalui firman-Mu, kiranya selalu menjadi pedoman hidup bagi kami, setiap anak-anak-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terdapat pada kitab Yohanes 14 ayat yang ke-26. Sampai berjumpa lagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Pasti sangat seru. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Oh sukacitaku, karena Tuhan yang memberi kita sukacita. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada Yesus Allah yang hidup, padanya
Sejak ku jumpa Yesus, oh sukacitaku, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, Engkau Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Demikian sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa, selamat bertemu kembali. Dadah. Shalom adik-adik semua. Siapa sih yang di dunia ini yang tidak pernah merasakan kesedihan? Siapa sih yang di dunia ini yang tidak pernah merasa takut atau merasa khawatir? Kita semua pasti pernah mengalaminya di tengah-tengah kehidupan kita. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa ketika Ia tidak lagi bersama-sama dengan mereka di dunia ini, murid-murid pasti merasakan kebingungan. Mereka akan merasa ketakutan dan bahkan merasa khawatir karena Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui bahwa para murid membutuhkan penghibur di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Ia menjanjikan Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan para murid. Begitu juga adik-adik semua, kita yang merasakan ketakutan, kekhawatiran, janganlah kiranya kita merasa berlarut-larut di dalam ketakutan dan kekhawatiran itu. Mintalah pertolongan Tuhan, dan Dialah kiranya kuasa Roh Kudus yang selalu bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, memberikan kita penghiburan dan kekuatan yang baru, sehingga kita dapat tetap kuat menjalani kehidupan ini. Tetap semangat adik-adik semua, dan kini sebelum kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita akan mohonkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati dan menyertai adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, aktivitas sekolah minggu hari ini adalah ceritakan pengalaman penyertaan Tuhan dalam hidup adik-adik setiap hari. Contoh, ketika adik-adik kesulitan dengan biaya sekolah, nah adik-adik mendapatkan bantuan pertolongan dari orang lain dengan cara yang tidak terduga. Itu karena penyertaan Tuhan. Contoh lain lagi, ketika adik-adik sakit, terbaring lemah, kemudian setelah beberapa hari adik-adik bisa sembuh. Itu juga karena penyertaan Tuhan, adik-adik bisa sembuh. Dan masih banyak lagi cerita tentang penyertaan Tuhan dalam hidup adik-adik. Bisa jadi itu dialami oleh keluarga kalian. Dan dari cerita itu adik-adik bisa melihat bahwa penyertaan dan penghiburan Tuhan luar biasa dalam hidup kalian. Nah, kirim cerita kalian dalam bentuk voice note WhatsApp ya. Kirim ke salah satu kakak guru sekolah minggu. Oke, kakak tunggu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.